sebagai yang dijelaskan di atas. Nah, jadi kalau misalkan lukanya itu ada di tangan ataupun di wajah, karena tangan dan wajah anggota tayamum juga anggota wudhu, ya, maka dia boleh ditayamumi, ya. Wa yusalli, dan dia melakukan salat, wala i'adata alaihi, tidak harus mengulang, tidak wajib mengulang. In kana waqha, apabila dia memasang, ya, al-jabair, perban tadi, ala tuhrin, dalam keadaan suci. Nah, jadi gini, ketika seseorang luka digigit, nah sebelum dia digigit maka pastikan dia dalam keadaan suci, alias wudhu dulu lah gitu kan. Maka setelah itu baru digigit, ya. Kenapa? Supaya ketika dia sholat tidak harus mengulang. Sebab kalau misalkan dia dalam keadaan tidak suci, maka sholatnya kudu diulang, gitu ya. Misalnya ya, seseorang langsung digigit, ya kan? Terus dia sholat, ya kan? Maka dia harus mengulang lagi sholat yang dia lakukan. Ini menurut pendapat yang ada dalam kitab ini, ya. Jadi dia, ya, kalau tidak ingin mengulang harus dalam keadaan suci dahulu, ya. Ala tuhrin. Wa kanat fi ghairi a'dha'i tayammum. Dan juga, ya, letaknya tidak pada anggota tayamum. Maksudnya kalau misalkan, ya, seseorang ternyata digipnya itu di kaki, digipnya di kaki, karena kan kaki bukan anggota tayamum. Maka ketika dia wudhu kemudian tayamum, dia sholat, maka sholatnya pun harus diulang, ya, seperti itu. Nah, jadi sholat yang diulang ini dalam keadaan sholat yang diulang itu dalam keadaan dua hal. Yang pertama, apabila digip di wilayah yang tayamum, muka dan wajah, pastikan bahwa dia dalam keadaan suci. Kalau tidak dalam keadaan suci, maka dia harus tayamum. Kalau dia tidak dalam keadaan suci, kemudian dia tayamum, maka sholatnya harus diulang. Kemudian kalau misalkan di luar daripada wajah dan tangan yang bukan anggota tayamum, misalkan di kaki, nah itu mah ketika digip, nah, misalnya, dan dia tayamum misalnya, maka dia wajib mengulang sholatnya, begitu. Maafkan Pak Ustadz, kasusnya kayak but kemarin ya. Gimana, Bu? Kayak sepatu boot itu yang harus wudhu dulu sebelum pakai. Beda. Ini mah yang luka, Bu. Luka digip. Ada orang yang patah tulang. Kan kalau patah tulang itu kan suka di apa sih namanya? Dibalut. Dibalut pakai kayu kan, Bu, biar lurus lagi gitu ya. Kalau wudhu kan susah tuh. Ya. Nah, itu kasusnya kayak gitu. Kalau ini bukan yang pembahasan apa? Khuf, ya. Khuf beda. Ya maksudnya yang harus wudhu dulu gitu sebelum ini. Ya, dia harus wudhu dulu. Iya itu. Seperti itu, Bu, ya. Nah, mengulang itu kata siapa? Maqalahu an-Nawawiyyu fir Rawdah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdah. Lakinnahu qala fil Majmu', akan tetapi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, inna itlaqal jumhur yaqtadi adamul farqi. Maka menurut jumhur tidak ada bedanya katanya.
baik itu pada posisi anggota tayamum atau tidak, bukan pada anggota tayamum. Jadi orang yang wudhu dalam keadaan diperban misalnya, pertama kudu diulang deui we gitu kan ya. Itu menurut jumhur ya. Menurut jumhur. Nah, tadi ada keringanan tuh pendapatnya Imam Nawawi dalam kitab Rawdah. Kalau dalam keadaan suci tidak mesti diulang, asal ya lukanya itu ada di wilayah yang ditayamumi. Seperti itu. Wa yushtaratu fil jabirah, dan disyaratkan perban di dalam perban la ta'khudha minas sahih, tidak boleh menutup pada anggota yang sehat, alias ari anggota sehat mah teu kudu ditutup sebab kel menggudu wajib kudu dibasuh. Jadi yang harus ditutup itu hanya anggota yang sakit saja. Illa ma la budda minhu, kecuali memang ya anggota tersebut memang harus tertutup. Listimsa, untuk memperkuat, merekatkan ya. Wal lusuqi wal isobah. Jadi memang ketika dia menutup anggota yang sehat gitu kan ya, dalam rangka menguatkan, membuat rekat ya. Wal lusuk, membuat rekat pada perban tersebut ya. Wal isobah. Jadi isobah itu artinya sesuatu yang diikatkan pada luka ya, baik itu berupa tali ataupun semacamnya, itu namanya isobah. Kalau lusuk apa? Sesuatu yang ditempelkan pada luka, baik berupa kain atau yang lainnya, kayu misalnya lusuk gitu. Ada murham. Kalau murham itu obat yang ditaburi, obat yang ditaburkan pada luka tersebut. Wa nahwiha, dan lain sebagainya, alal jarhi, atas luka ya. Kal jabiroh, hukumnya sama dengan jabiroh. Nah, berarti jabiroh di sini umum sifatnya. Ketika ada permasalahannya kayak jabiroh ya, misalnya ada luka di tangan, kemudian dikasih obat, si tangan yang luka tersebut misalnya salep, kemudian ditutup pakai perban untuk menguatkan, nah, itu nggak masalah ya, nggak masalah. Kalau misalnya masih bisa ditempel hanya bagian yang sakit, maka ditempel bagian yang sakit. Kalau nggak bisa, misalnya kayak potong, otomatis menutup juga anggota yang sehat. Nah, itu nggak masalah ya, tidak masalah. Wa yatayammamu, dan tayamumlah likulli fardhatin, untuk setiap sholat fardu, au manduratin, atau ibadah nazar ya, bukan nazar. Misalnya seseorang dia bernazar akan selalu berjamaah. Berarti berjamaah bagi dia adalah sesuatu yang wajib. Maka ya maaf. Jadi misalnya dia nazar untuk selalu melaksanakan sholat sunnah rawatib misalnya. Nah, sholat sunnah rawatib sebetulnya kan boleh dengan tayamum